menyaksikan tentang kemurahan Tuhan tanggal 27 April. Studi saya selama 5 tahun di Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala yang berpusat di Semarang itu sudah selesai, bisa diinisium pada tanggal 27 untuk wisudanya nanti di September. Tapi sedang pergumulan apakah akan mengikuti wisuda secara onsite di sana karena adanya memang onsite online, jadi cukup jauh di Semarang, tapi semua itu tergantung bagaimana Tuhan yang mengatur. Sekali lagi terima kasih buat doa kita semua. Ini menjadi pergumulan bukan soal gelarnya, tapi soal bagaimana saya harus belajar tentang bagaimana firman Tuhan diimplementasikan dalam kehidupan saya secara pribadi. Bersyukur kepada Tuhan karena itu dimulai tahun 2021. Dalam perjalanannya saya mengalami banyak kendala dan di akhir-akhir sebelum menulis jurnal sebagai tugas akhir sempat mau skip, mengundurkan diri. Saya sudah bilang sama yang mengelola pihak kampus, saya skip saja untuk tugas akhir dan wisudanya dan yudisium. Tapi belakangan ada yang bergumul supaya tetap lanjut. Bersyukur buat adik kami Ina, suaminya belakangan saya baru tahu dia merasa sedikit kecewa karena saya skip. Di saat itu dia tidak ngomong apa-apa. Ina bilang dia sedang berdoa dan berpuasa. Untuk apa? Supaya kamu bisa lanjut. Saya sangat merasa terharu Bapak Ibu. Ada yang bergumul untuk itu, ada yang peduli tentang pertumbuhan ini. Saya bilang iya. Akhirnya saya nggak jadi skip, saya ikuti penulisan dan segala macamnya. Dan memang banyak dia juga banyak membantu untuk itu. Dan akhirnya di beberapa waktu sebelum yudisium saya mengikuti ujian. Jadi ada tiga dosen pada saat itu, meskipun secara online saya diuji untuk itu dan puji Tuhan bisa selesai dengan baik dan Tuhan itu juga bisa terbit. Itu menjadi persyaratan. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi bukan kekuatan saya tapi karena Tuhan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes pasal 21 ayat 15. Kita akan baca sampai ayat 19. Enggak muncul. Saya sudah kirim. Iya, kita baca saja Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Kita akan baca secara responsiria. Ayat 15, ayat 16, dan seterusnya sampai 19. Gembalakanlah domba-domba. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah
sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Bapak Ibu sekalian, dipulihkan untuk mengasihi. Bagian kebenaran firman Tuhan ini syarat dengan eksegesis atau posisi Alkitab yang diterjemahkan, yang diartikan begitu banyak. Ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus dengan pertanyaan yang sama. Tapi tujuan Tuhan adalah untuk memulihkan supaya Petrus kembali mengasihi Tuhan dengan sungguh. Jadi sebelum ini terjadi, Bapak Ibu, Petrus dan murid-murid yang lain kembali ke pekerjaannya semula sebagai nelayan. Petrus merasa pekerjaan yang dilakukan sebelumnya bersama Tuhan Yesus dengan sistem pemuridan oleh Tuhan Yesus, dia merasa sudah tinggalkan saja, balik lagi, back to basic. Saya harus cari ikan di laut. Menarik hal ini Bapak Ibu, Tuhan tidak biarkan Petrus dan yang lainnya untuk kembali kepada pekerjaannya yang lama. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah begitu mengasihi. Petrus mengalami hal itu, Bapak Ibu. Mari kita lihat pemulihan di waktu dan cara yang sempurna. Yohanes pasal 21 ayat 15 mengatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, highlight saya sesudah sarapan. Secara psikologis, kalau orang lagi lapar, diajak komunikasi, agak sedikit tensi naik, pasti salah satunya akan emosi. Betul Bapak Ibu ya. Jadi saya menarik setiap perkataan dalam firman Tuhan ini. Kalau ada sesuatu yang perlu saya gali, ini bagiannya. Sesudah sarapan. Perhatikan di ayat 12 Bapak Ibu. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Artinya Tuhan Yesus menyiapkan apa Bapak Ibu? Sarapan. Murid-murid sarapan. Mereka tahu ini Tuhan. Tapi tujuannya apa? Kita disiapkan sarapan. Ternyata Bapak Ibu, dari sarapan yang disiapkan Tuhan itu, Tuhan ingin berkomunikasi secara personal dengan mereka. Ada sesuatu yang mau disampaikan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mau memulihkan seseorang atau Petrus itu saat hatinya siap, bukan sedang kacau-kacaunya emosi. Bayangin semalaman mereka ada di laut cari ikan, nggak dapat apa-apa. Ya Bapak Ibu, secara psikologis mereka terganggu. Tetapi ada seseorang yang menyiapkan itu, mereka dapat. Nah, seringkali Bapak Ibu kita berpikir Tuhan itu menegur kita saat kita jatuh. Semua itu ada maksud Tuhan. Jadi jangan saya dibiarkan jatuh. Tuhan itu bekerja secara detail, secara sempurna, dan Dia tahu bagaimana cara memulihkan kita, Bapak. Enggak sembarang. Ini Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Perkataannya pun enggak langsung Dia mengatakan, Petrus, sini, kamu kenapa mengkhianati aku? Enggak begini, Bapak. Tapi hulunya dalam, Bapak Ibu. Jadi dia bertanya sesudah sarapan, pemikirannya sudah enak, sudah tenang. Mungkin dia lagi duduk-duduk, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Coba bayangin. Harusnya Petrus takut ya. Aduh, saya sudah mengkhianati dia. Udahlah pergi aja. Jauh, tapi luar biasa Petrus punya hati yang baik. Dan Tuhan pun cara kerjanya seperti itu Bapak Ibu. Enggak menghukum saat kita gagal. Nah, sebaliknya Kristus itu menunggu, Dia menyiapkan, lalu Dia mulai memulihkan. Jadi jangan pernah anggap salah bagaimana cara Tuhan memulihkan kehidupan kita. Petrus mengalami banyak
sudah sarapan. Bukan lagi lapar-laparnya Petrus datanglah Tuhan Yesus lalu bertanya, kamu kenapa mengkhianati aku? Realita yang terjadi di kehidupan nyata kita ini seperti itu, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pemulihan di waktu dan cara yang sempurna oleh Tuhan. Jadi cara Kristus itu dia menyediakan kebutuhan makanan. Jadi nggak ada orang komplain, kamu nanya-nanya, nggak juga kamu kasih saya apa-apa gitu. Jadi nggak seperti itu cara Tuhan. Jadi demikian juga Tuhan itu menghargai privacy atau personal. Dia nggak langsung menunjuk Petrus, kamu nggak salah, kamu sudah mengkhianati aku. Bayangin kamu cuma ditanya loh itu, kenapa kamu mengkhianati aku? Nggak begitu Bapak Ibu. Secara personal, dia cuma tanya, Petrus, kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi. Dan ini juga dilakukan Tuhan dengan suasana relasi yang baik, hubungan. Sekian tahun, 3,5 tahun, murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus tumbuh dalam karakter Kristus. Tetapi pada akhirnya dia mengkhianati. Saudara, pengkhianatan itu bukan sesuatu yang kecil, besar dan berdampak besar. Apa bedanya dia dengan Yudas menjual Tuhan Yesus? Cuman respon yang berbeda. Petrus dan Yudas berbeda. Petrus punya hati seorang yang beda. Anak Yohanes, bukan Petrus. Petrus itu batu karang. Kefas. Jadi Tuhan mau dia menjadi batu karang yang teguh. Di akhir perjalanan Tuhan Yesus pada saat dia di dunia ketika berada 17, Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa tidak Petrus? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah ini Bapak Ibu, kita sering berpikir masalah utama itu adalah kegagalan atau dosa, tetapi Kristus menunjukkan akan masalah adalah kasih yang bergeser. Artinya ketika dia menyebut Simon anak Yohanes, dia mengingatkan sebelum kamu jadi Petrus kamu bukan apa-apa. Sebelum kamu jadi Petrus kamu cuma Simon anak Yohanes. Dalam budaya Yahudi, Simon atau menyebut nama orang tua seperti misalkan Simon bin gitu ya. Nah itu sesuatu yang penting. Artinya dia mengenal keluarganya, mengenal begitu dekat, sehingga pada saat penyebutan itu ada relasi yang dibangun. Sekaligus mengingatkan si Petrus, sebelum kamu digelar menjadi Petrus sang batu karang itu, kamu bukan apa-apa. 3,5 tahun saya mendidik kamu, tetapi hasilnya cuma itu. Seolah-olah mau begitu. Jadi ada akar masalahnya, kasihnya yang bergeser. Makanya muncul pengkhianatan. Nah Yesus tidak bertanya, mengapa engkau menyangkal aku, tetapi apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu ya, jadi kenapa dia menyangkal? Karena dia bermasalah dengan kasihnya kepada Tuhan. Pada saat dia menyangkal, dia di depan bara api juga, Bapak Ibu ya, di depan api bahkan. Nah pada saat pemulihan ini Tuhan juga menyiapkan ikan bakar. Jadi ada bara dan api. Seolah-olah Tuhan mau bawa dia ke masa lalunya. Ini, ingat waktu kamu mengkhianati saya di depan api ini. Tapi Tuhan tidak terlalu vulgar seperti itu. Dia cuma memberikan sebuah analogi atau gambaran, sebuah perumpamaan seperti yang disampaikan kepada Bapak Ibu. Nah fokusnya Bapak Ibu, Tuhan itu fokus pada relasi yang saat ini, bukan yang masa lalu. Dia cuma mengingatkan saja, tapi fokusnya bukan itu sebenarnya. Dalam Matius 22:37 hukum yang terutama itu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Tuhan membawa seorang Petrus ke situ. Makna Simon anak Yohanes itu menyentuh identitas yang terdalam dari seorang Petrus. Dia mengingatkan bahwa Petrus
Kamu sebelumnya itu bukan apa-apa kalau bukan saya yang memberikan pengetahuan, yang mendidik kamu. Jadi di sistem pemuridan yang dibangun Tuhan, dan hasilnya itu ada yang jatuh, ya Bapak Ibu. Nah, pemulihan sejati itu terjadi ketika kasih kita kepada Kristus dipulihkan. Jadi akarnya adalah kasih. Pemulihan itu terjadi. Nah, rema yang saya coba temukan dan bagi pada malam hari ini, Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu Petrus. Sudah menyangkal. Tapi yang saya mau tanyakan adalah, apakah kamu mengasihi saya? Tuhan bilang begitu, ya Bapak Ibu. Nah, di ayat 19 Yohanes, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi anugerah Kristus tidak sekedar mengampuni masa lalu seorang Petrus, tetapi membentuk masa depannya sampai hidup dan matinya memuliakan Allah. Bapak Ibu, sejarah gereja mencatat pada kekaisaran Nero di Roma, Petrus minta, jangan saya disalib normal seperti Yesus, salib saya terbalik. Karena apa? Karena kasih yang begitu besar terhadap Petrus oleh Yesus. Yang kedua, dia merasa saya pernah mengkhianati Yesus, tetapi dia menjadi seorang yang militan setelah pemulihan itu. Jadi Yesus melihat masa depan Petrus bukan sebagai pelayan yang gagal, bukan sebagai penyangkal, tetapi sebagai saksi Kristus yang berani. Mari kita lihat di Kisah pasal 14 ayat 13. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Firman ini Yohanes mulai digenapi, ikutlah aku. Dan orang mengenal Petrus dan Yohanes adalah pengikut Kristus. Jadi kemampuan Petrus itu tidak sebanding dengan latar belakangnya yang cuma nelayan. Rahasianya bukan pendidikan tinggi. Di awal saya menyaksikan tentang bagaimana perkuliahan saya dan bisa mendapat gelar STH itu tidak penting kalau menurut kebenaran firman Tuhan ini. Jadi maksud saya bukan nggak penting belajar, tetapi bukan soal gelar, bukan pendidikan tinggi, tapi bagaimana ia telah bersama Yesus. Jadi kehidupan kita sekarang ini bukan bagaimana kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya sesuatu di dunia ini yang sekuler ini ditanamkan dalam kehidupan kita, lalu itu membuat kita mengasihi Tuhan. Enggak, tapi bagaimana kita menjalankan kehidupan bersama Yesus, tumbuh dalam karakter Kristus, dan itu mengubah kita menjadi saksi Kristus yang militan. Akhirnya orang bisa melihat, ini orang melayang. Kapan belajarnya? Kok pintar sekali dia ngomong? Kok pintar banget dia ngomong? Ini disaksikan Bapak Ibu. Sekali lagi ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heran. Kenapa? Karena dia menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu. Jadi yang salah, ikut aku. Itu juga merupakan panggilan pertama ketika Yesus melakukan pemuridan kepada si Petrus. Ikut aku. Akhirnya Petrus meninggalkan semuanya dan ikut Tuhan. Belakangan pada saat dia dipulihkan, Tuhan mengatakan kepada, ikutlah aku. Dan mulai saat itu pemulihan terjadi. Dan Kisah Rasul mencatat keberaniannya. Memang Alkitab tidak mencatat bagaimana dia mati, tapi sejarah gereja yang sudah begitu tua mencatat itu. Dia tidak mau mati disalibkan biasa saja, dia mau mati. Karena itu pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Menyentuh akarnya, hatinya, sehingga dia bisa berkata itu. Jadi seolah penderitaan itu enggak berarti buat dia. Yang paling penting adalah keselamatan. Ya Bapak Ibu, luar biasa
Jadi pikiran manusia itu begini Bapak Ibu, pemulihan itu selesai, cukup dipulihkan dan diberkati. Hidup kita anteng-anteng aja, sudah. Pokoknya yang penting saya sudah dipulihkan, puji Tuhan, sudah. Tapi kita lupa kalau dipulihkan itu kita back kasih sejati kita dan pelayanan. Perhatikan Petrus tidak Tuhan pada saat Tuhan mengatakan ikutlah aku, Petrus nggak langsung bilang udah, yang penting saya sudah dipulihkan, saya sudah diampuni, hubungan kami dengan Tuhan baik-baik aja gitu kan. Tetapi tidak, dia mulai melayani dengan keberanian yang dari Tuhan. Itu sebabnya gembala domba-domba itu punya arti yang sangat banyak, yang sangat kuat. Jadi nggak cuma jadi gembala, nggak jadi pendeta, enggak. Tapi bagaimana karakter kita ini terbentuk oleh karakter Kristus, oleh firman Tuhan yang kita katakan Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Artinya mengubah seluruh karakter kita yang manusia ini menjadi karakter Kristus, dan itu menjadi surat yang terbaca, dan kita bisa mengembalakan domba-domba Tuhan. Bukannya sini, kalau menjadi anggota saya ikut ke gereja enggak gitu. Ya itu salah satunya. Tetapi hal yang terpenting adalah ketika orang melihat kita, menyaksikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jiwanya diselamatkan. Yang paling penting adalah jiwanya seseorang. Itu yang berbicara mengenai gembala domba-domba, ikutlah aku. Nah Bapak Ibu, jadi ada pemulihan yang dilakukan Tuhan dengan tujuan pelayanan dan juga ketaatan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 itu kita bisa baca tentang bagaimana orang bisa bernubuat, ada punya iman yang besar, tapi kalau dia tidak punya kasih, sia-sia. Jadi domba itu adalah milik Kristus, pelayanan adalah kepercayaan dari Kristus untuk kita lakukan. Bayangin seorang Kristus ada saat di dunia dan dia bangkit dari orang mati, mempercayakan kembali pelayanan kepada orang yang pernah mengkhianati dia. Artinya dia pernah jahat, tapi Tuhan mau, ayo bangkit, ikutlah, gembalakan domba-domba kalau kamu mengasihi. Petrus bilang, Tuhan engkau tahu segala sesuatu dan engkau tahu aku mengasihi. Bapak Ibu, yang kedua pemulihan untuk mengasihi dia melalui pelayanan ketaatan, kasih kepada ketaatan. Yohanes 21:19, ikutlah aku. Tidak ada dicatat di sini, enggak mau ikut. Saya tahu nanti saya mengkhianati lagi. Enggak ada alasan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyentuh akar hulunya seorang Petrus. Bapak Ibu, dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah. Ini yang dilakukan Petrus. Tuhan kau mengasihi kau. Ya kalau gitu, turuti perintah. Ikutlah. Ikut Tuhan itu bukan sekedar dia di depan dan saya di belakang. Enggak cuma begitu. Ikut Tuhan, semua firman yang sudah ada itu menjadi gaya hidup kita, ada di dalam kita untuk kita lakukan, dan kita membawa jiwa bagi Tuhan. Jiwa bagi Tuhan itu bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saja, tetapi apa kabar dengan orang-orang di gereja kita yang sudah lama tidak muncul, atau yang sedang ada dalam masalah, atau yang sedang mengalami dilema hidup antara ikut Tuhan atau tidak, atau permasalahan kehidupan dengan jodoh dan segala macamnya, atau sekarang sudah ada dilema bagaimana saya mau ikut Kristus sementara saya akan diberkati Tuhan, apa yang mau saya saksikan? Tidak Bapak Ibu, Tuhan mau memulihkan kita supaya kita mengasihi Tuhan. Kasih kepada Kristus selalu terlihat pada pelayanan kepada diri kita. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Sekali lagi pelayanan bukan hanya di gereja ini, di luar sana kita bisa melayani Tuhan. Saat kita berdoa kita juga bisa melayani Tuhan. Ada hati buat jemaat, ada hati buat lingkungan kita, ada hati buat orang-orang yang sakit. Kita berdoa. Mungkin ngapain saya doa? Oh mereka juga nggak tahu. Lalu di HP doakan semoga atau kiranya Tuhan menyembuhkan. Saya kalau di HP saya jadi tendensius untuk itu. Jadi kalau ini doakan semoga kiranya Tuhan menyembuhkan. Tapi biasanya kalau sudah begitu malam di dalam keluarga pasti kami ditemukan juga ada yang sakit. Kayak kemarin ada anak dari warga Toraja
Jadi ketaatan juga kepada Tuhan itu merupakan kasih kita kepada Kristus. Bagaimana ketika kita mau melakukan sesuatu dan salah, ada Roh Kudus yang mengingatkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, Petrus gagal, tetapi Kristus itu tidak pernah berubah, tetap mengasihi. Petrus jatuh, tapi Kristus tetap memanggil. Jadi Bapak Ibu, Petrus menyangkal, tapi Kristus tetap mengasihi. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih mengasihi. Percayalah, Tuhan tidak akan biarkan kita dipermalukan. Kalau ada sesuatu, ada dosa saat ini yang Bapak, Ibu, dan saya simpan, baik itu kepahitan dan lain sebagainya, malam ini Tuhan mau berikan. Dan bayangkan kalau Tuhan datang dan bertanya, apakah engkau mengasihi? Apa jawabannya? Ya Tuhan, saya mengasihi. Gembalakan Bapak, ikut. Nah, ini sebuah refreshment, awareness buat kita. Iya Tuhan, kalau mau mengasihi aku, ayo dong, lakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Kristus tidak hanya memulihkan kita dari kegagalan, tetapi memulihkan kita untuk kembali mengasihi dan mengasihi Dia melalui pelayanan dan ketaatan kita. Bapak Ibu sekalian, jadi kita dipulihkan untuk kita mengasihi sesama kita. Kita dipulihkan untuk kita mengasihi. Penting. Jadi ketika Tuhan memulihkan, itu caranya luar biasa. Jangan khawatir, kita tidak akan dibiarkan bermain. Petrus secara relasi dibangun oleh Tuhan kembali, disiapkan, lalu diomongin, ayo, kamu siapa? Nggak bertanya, kumpul kali. Bisa bertanya sama Petrus, kenapa dia mengkhianati saya? Tidak begitu. Cara Tuhan itu perfect sekali, baik, teratur, sehingga dengan cara yang seperti ini kita tahu Petrus. Nanti Bapak Ibu bisa baca kisah Rasul seperti apa, sampai dia di penjara, dia cuma memuji Tuhan dan berdoa, belenggu berlepas, pintu terbuka. Ada kesempatan lari, dia nggak lari. Ada yang mau bunuh diri, dia cuma stop, jangan bunuh diri, kami masih ada di sini. Akhirnya kepala penjara itu bertobat. Berbeda sekali waktu dia mengkhianati Yesus, dia menyangkal Yesus. Berbeda. Dari pemulihan ini ada hasil yang luar biasa. So, kembalikan pertanyaan itu kepada kita. Apakah kita mengasihi? Kalau kita mengasihi, ayo kita gembalakan bersama. Ikut Tuhan dalam setia melayani, dalam setia, dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Oh Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu